Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pandai besi yang bisa menjinakkan api. Bahkan dia tidak bisa merasakan panasnya api setelah didoakan oleh seorang gadis miskin yang salihah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, di sebuah dusun yang jauh dari keramaian kota, tinggal satu keluarga kecil yang sangat saleh. Ayah dan ibu itu mendidik anak gadisnya yang hanya seorang dengan pendidikan agama yang kuat. Kehidupannya sangat sederhana. Ketika gadis itu sudah remaja, kedua ayah bundanya meninggalkan dunia. Tinggallah ia seorang diri tanpa handai taulan. Banyak pemuda-pemuda ataupun yang sudah beristri yang tertarik hatinya karena mencintai gadis itu. Tetapi belum seorang pun berhasil memikat hati gadis yang solihah itu. Ada seorang pandai besi yang cukup kaya melamarnya, tetapi gadis itu menolak dengan cara yang halus. Tetapi suatu hal yang tidak diduga-duga bisa saja datang seketika. Musim paceklik datang melanda negeri. Sandang pangan sangat sulit didapat. Gadis itu sangat surah. Orang tua tempat berlindung sudah tidak ada lagi. Sanak saudara pun tidak ada. Akan pergi mencari rezeki, dia tak kuasa karena perempuan. Setelah 2 hari dia tidak dapat makan, dia menghilangkan rasa malunya, mencoba mengadu nasib datang kepada pandai besi dengan harapan untuk dapat diberi rezeki. Tetapi rupanya pandai besi itu menggunakan kesempatan di waktu kesempitan. Dia berkata, "Saya siap memberikan apa yang kamu inginkan, asalkan kamu siap melayani apa yang aku inginkan." Kemudian gadis solihah itu menjawab, "Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Apa yang kau inginkan itu tidak disukai oleh Allah." Pandai besi itu berkata, "Kalau kamu tidak mau melayani aku pun tidak akan membantu kamu. Pulanglah segera, jangan dekat-dekat ke rumahku." Gadis itu pulang dengan hati pilu, dengan langkah sempoyongan karena kurang tenaga. 2 hari lamanya dia beribadah tanpa makan minum sedikit pun. Kemudian karena merasa sangat lapar, dia datang lagi kepada pandai besi itu untuk meminta bantuan. Tetapi pada kali yang kedua ini pun dia mendapat perlakuan yang sama. Ia pun pulang lagi dengan rasa sedih. Dia beribadah dalam keadaan yang sangat lemah. Kemudian setelah 2 hari itu, dia datang lagi kepada pandai besi itu untuk ketiga kalinya. Pada kali yang ketiga ini, dia dijawab seperti jawaban yang sudah-sudah. Maka dengan suara lemah, gadis itu berkata, "Kalau engkau tidak menolong aku sekarang ini, kemudian aku akan mati kelaparan, maka engkau harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sama artinya dengan engkau membunuh aku." Setelah pandai besi itu mendengar perkataan gadis itu, maka timbul rasa kasihannya. Dia berkata, "Kalau demikian, tunggulah sebentar, aku akan memasak nasi untukmu." Lalu si pandai besi itu memasak nasi dan gulai secukupnya. Dia suguhkan pada gadis itu. Sebelum makan, gadis itu bertanya, "Ikhlaskah engkau menolongku?" Pandai besi itu menjawab, "Wallahi, sungguh saya ikhlas." Gadis itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kalau benar orang ini menolongku karena mengharapkan keridhaanmu, maka berikanlah dia 2 macam balasan yang setimpal. Adapun di dunia, berikanlah dia menjinakkan api agar api itu tidak panas pada dirinya. Dan untuk di akhirat, berikanlah dia surga dengan segala nikmatnya." Pandai besi itu yakin bahwa doa gadis solihah itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dipegangnya bara api yang ada di dalam tungku itu, diambilnya segenggam, diperlihatkannya pada gadis itu. Gadis itu sangat bersyukur karena doanya makbul seketika. Ia pun langsung sujud kepada Allah dan memohon supaya nyawanya dicabut ketika sujud. Sehingga pada akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pandai besi itu menangis seketika karena sedih. Makanan yang dia suguhkan kepada gadis itu belum dimakan,
tetapi gadis itu telah meninggal dunia. Sejak waktu itu, pandai besi itu tidak pernah merasakan api itu panas. Besi yang sudah merah dibakar, dia pegang dengan tangannya dan dia tempa di atas lututnya. Adapun seorang pemuda melihat pandai besi itu memegang besi yang sedang merah. Pemuda itu ingin menyelidiki ibadah apakah yang diamalkan pandai besi itu, sehingga dia mempunyai keistimewaan yang demikian. Ia minta izin untuk diberikan menginap selama 3 malam untuk menyelidiki ibadah yang diamalkan oleh pandai besi itu. Tetapi sampai 3 malam, ia tidak menemukan hal-hal yang istimewa pada diri pandai besi itu. Oleh karena itu, dia langsung bertanya pada pandai besi itu, sehingga pandai besi itu menceritakan secara panjang lebar tentang gadis solihah yang mendoakannya sehingga dia bisa memegang api tanpa merasakan panasnya. Wallahu a'lamu bissawab.